terima diejek, remaja di Bojonegoro, Jawa Timur tega membacok teman bermainnya dengan sebilah golok. Akibatnya pemirsa, korban mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan intensif. Polisi dari Polres Bojonegoro menangani kasus pembacokan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur. Ironisnya pembacokan ini dilakukan teman bermainnya yang masih sebaya di warung kopi Stadion Sudirman, Bojonegoro. Dari keterangan saksi, pelaku membacok korban akibat tak terima diejek saat bermain. Itu korban sama teman-temannya cangkur juga di tempat yang sama. Tidak lama kemudian si pelaku datang, terus dari situ si korban itu menyampaikan, ayo gelut, kamu pakai senjata tajam, bendu, silahkan. Akhirnya si pelaku lari ke tempat penjual es degan, mengambil senjata tajam tersebut, kemudian dari situlah si pelaku langsung melakukan perbuatan tersebut. Akibat pembacokan, korban alami luka serius dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis di RSUD Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Kasus ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bojonegoro. Tiga remaja yang diduga pelaku pengeroyokan seorang siswa SMP di Cimahi, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Cimahi. Pengeroyokan diduga karena korban mengomentari status media sosial salah seorang teman pelaku. Video pengeroyokan siswa SMP oleh pelaku yang juga masih SMP di Cimahi, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku pengeroyokan dengan korban saling kenal. Polisi telah menangkap 3 terduga pelaku pengeroyokan. Diduga pengeroyokan terjadi karena korban mengomentari status media sosial salah seorang teman pelaku. Polisi berupaya mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, orang tua korban ingin kasus diproses hukum. Jadi ada WA seorang perempuan, temannya pelaku, kemudian dikomentari statusnya. Kemudian perempuan ini mengadulah kepada para pelaku, kemudian para pelaku yang sama-sama korban dan pelaku di bawah umur ini, pelaku mengundang korban untuk hadir di tingkat. Polisi menjerat pelaku yang masih di bawah umur dengan pasal perlindungan anak. Sedianya persoalan diselesaikan dengan tenang agar tidak ada perselisihan dan keributan. Diduga tersinggung disebut suka konsumsi minuman keras, seorang remaja menganiaya temannya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan terjadi di kamar rumah korban. Seorang remaja putri menganiaya temannya sendiri di dalam kamar korban di Bulukumba. Aksi kekerasan dan perundungan terjadi saat rumah korban sedang sepi. Diduga penganiayaan dipicu ketersinggungan pelaku terhadap ucapan korban. Pelaku tak terima disebut suka konsumsi minuman keras. Dalam kasus tersebut, korban, pelaku, dan saksi telah diperiksa. Dibilang sama korban bahwa kalian itu sering kokotan minum balok. Cerita ini sampai kepada pihak pelaku, akhirnya langsung mendatangi pihak korban dan melakukan penganiayaan. Namun, tapi sampai sekarang masih kita dalami keterangan itu apakah sampai seperti itu. Oleh itu sampai sekarang masih kita lakukan penyidikan dan kasus penganiayaan itu dalam penanganan penyidik Satreskrim Polres Bulukumba. Kecewa, kekasih berpaling cinta. Seorang ABG perempuan di Palopo, Sulawesi Selatan dibantu teman-temannya mengeroyok perempuan yang dituduh merebut kekasihnya. Korban dijebak untuk bertemu, lalu dianiaya hingga lebam di wajah dan kepala. Inilah video amatir yang harus kami samarkan saat seorang remaja perempuan disekap dan dianiaya oleh teman perempuan sebayanya. Pengeroyokan ini terjadi di sebuah rumah kosong wilayah Pebabri, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Akibatnya korban yang masih berusia 17 tahun dan duduk di bangku SMA ini luka lebam di wajah dan kepala. Tidak terima dengan anaknya babak belur dianiaya, orang tua korban melaporkan pengeroyokan ini ke Polres Palopo. Korban mengaku dijebak untuk bertemu di lokasi. Namun setibanya di sana, korban langsung disekap dan jadi bulan-bulanan para pelaku. Kau dari mana tadi? Kau jujur dulu. Kau dari mana tadi? Ini yang baru-baru ini. Di mana kau tadi sembunyi? Sementara itu, usai menerima laporan korban, polisi langsung bergerak cepat meringkus para pelaku. Satu pelaku sempat berusaha kabur saat polisi datang ke rumahnya. Di mana? Dari hasil pemeriksaan, pelaku utama mengaku cemburu lantaran kekasihnya berpaling cinta ke korban, hingga menganggap korban sudah merebut kekasihnya. Setelah dilakukan penangkapan, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Dia melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan alasan dia faktor kecemburuan, di mana korban ini mengambil, menurut keterangannya dari tersangka ini, dia mengambil pacar saya, sehingga dia amankan korban, lalu dianiaya, dikeroyok seperti itu. Usai menangkap dan memeriksa 3 pelaku yang semuanya ABG perempuan usia 17 tahun, polisi masih memburu pelaku lainnya yang ikut menganiaya korban. Dua pelajar siswa kelas 9 SMP diduga korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kedua korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya, diduga dianiaya menggunakan senjata tajam. Dua pelajar yakni DLH dan FG, siswa kelas 9 SMP Advent diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Menurut keterangan korban, aksi penganiayaan terjadi berawal saat 4 seniornya menjemput paksa dirinya dan 1 orang temannya lagi yang kemudian dibawa ke dalam satu kamar dan kemudian dipukuli hingga disundut rokok tanpa sepengetahuan guru karena kejadian terjadi saat jam tidur. Penganiayaan korban diduga karena para korban melanggar peraturan asrama, namun menurut korban dirinya sudah mendapatkan sanksi dari kepala asrama. Awalnya karena keluar, bukan berhak mereka untuk memukuli saya. Itu bukan berhak mereka untuk memukuli saya, itu juga saya sudah mendapat sanksi dari kepala asrama. Cuma saya tetap dipukuli, Pak. Orang tua yang mendapat laporan dari korban tak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan. Buntut dari pelaporan orang tua tersebut, aparat Polres Pasuruan memeriksa 13 orang terkait kasus penculikan dan penganiayaan tersebut. Dari 13 orang yang diperiksa diantaranya kepala asrama, direktur sekolah, dan 2 staf sekolah. 5 diantaranya diduga sebagai pelaku penganiayaan. Meski demikian, polisi belum menetapkan status hukum para pelaku, sementara kedua korban sudah menjalani visum. Purwodadi, saat ini korban sudah kita lakukan visum, kemudian kita lakukan pemeriksaan interogasi, dan petugas Satreskrim langsung mendatangi TKP untuk olah TKP untuk mengidentifikasi para pelakunya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sementara pihak sekolah meminta maaf kepada keluarga korban dan meminta menempuh jalur kekeluargaan kepada orang tua korban. Viral di media sosial, pelajar sekolah dasar di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dianiaya oleh kedua temannya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata. Viral penganiayaan pelajar sekolah dasar yang terjadi di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang disebarkan di media sosial menuai banyak komentar dari netizen. Polisi yang menerima laporan dari orang tua korban menindaklanjuti dan menjemput kedua pelajar yang diduga menganiaya temannya sendiri hingga mengakibatkan korban luka memar dan bengkak pada bagian mata. Diketahui kedua pelaku ZY 9 tahun dan YZ 12 tahun tega menganiaya temannya sendiri hanya karena saling ejek. Kita ajukan namanya diversi. Ya, itu bentuk penyelesaian juga yang ditetapkan oleh undang-undang tentang berhubungan dengan pelaku
Pihak Polres Tanah Toraja akan memproses sesuai hukum yang berlaku dengan mengajukan diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Pemirsa, menyelesaikan masalah dengan tindak kekerasan akan berakhir penyesalan. Selesaikanlah persoalan dengan tenang dan tanpa emosi agar mendapatkan solusi tanpa menyakiti. Gara-gara buang sampah di pekarangan rumah tetangga, seorang warga Lumajang tewas dianiaya. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.